Ketika Kristus hadir di sana ya, yang pertamanya tidak kelihatan jahat, keluar tuh aslinya tuh. Mengapa kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka Tuhan Yesus adalah penipu? Saya rasa ini ayat yang benar-benar loh, khususnya pada zaman media sosial sekarang ya. Orang Kristen harus ingat ayat ini. Begini, bertanya itu satu hal, mempertanyakan tuh hal yang berbeda. Ya, Pak Henry, Ya, sekali lagi Kias. akan menjawab pertanyaan-pertanyaan hari ini mengenai kesulitan teologis yang dikirimkan. Mengapa Allah perlu ribuan tahun untuk genapkan janjinya? Apakah Adam kalau tidak jatuh dia tetap bisa mati dan seterusnya? Yang pertama, mengapa Allah harus tunggu ribuan tahun untuk menggenapkan janjinya akan kedatangan Sang Juru Selamat? Nah, berkenaan dengan kaitan Allah dan waktu ya, 3 hal yang kita perlu sadari. Yang pertama adalah penentuan waktu itu merupakan hak prerogatif Allah. Ya, jadi antara kita Tuhan tolong saya dengan Tuhan tolong saya sekarang, itu beda itu. Ya, dalam seluruh Alkitab kita melihat waktu itu merupakan prerogatif Tuhan. Dan yang kedua yang kita harus sadari, Alkitab mengatakan ya 1000 tahun ya bagi manusia itu sama dengan 1 hari bagi Allah itu. Jadi kita rasa sangat lama begitu ya. Sebetulnya di hadapan Tuhan itu tidak selama yang kita, bahkan sangat kontras sekali ya. 1000 tahun sama dengan 1 hari di hadapan Tuhan. Tetapi yang ketiga, nah ini yang paling krusial juga yang kita mesti menyadari, Tuhan tidak pernah berlambat-lambat. Ya, Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Ya, karena memang tidak perlu untuk Tuhan mengulur-ngulur waktu. Ya, tapi memang ya ada progres, ada tahapan. Ya, ada tahapan di dalam rencana Tuhan di mana pelaksanaan tahapan-tahapan itu yang memerlukan waktu cukup panjang secara manusia. Jadi sederhananya ya, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama itu ada perjanjian-perjanjian penting. Ya, perjanjian Adam, perjanjian Nuh, perjanjian Abraham, perjanjian Sinai, perjanjian dengan Daud yang nantinya memuncak kepada Kristus. Nah, perjanjian-perjanjian ini bukan cuma sekedar satu janji gagal, janji kedua gagal, perjanjian ketiga, bukan begitu loh. Itu bersifat progresif. Perjanjian dengan Adam itu berkenaan dengan penciptaan. Perjanjian dengan Nuh itu berkenaan dengan pemeliharaan dan dengan keluarga. Perjanjian dengan Abraham itu berkenaan dengan umat. Perjanjian dengan Musa itu berkenaan dengan pengaturan umat. Ya, hukum Taurat ya, pengaturan umat. Perjanjian dengan Daud ini berkenaan dengan raja. Nah, ini nanti ini Mesiasnya nih. Ya, jadi perjanjian-perjanjian yang ada di dalam perjanjian lama itu step by step. Demikian juga perjanjian baru kan sama kan. Injil akan diberitakan di Yerusalem, di Yudea, di Samaria hingga ke ujung bumi. Gitu ya, sehingga kalau kita bandingkan mengenai kekristenan abad pertama dengan kekristenan sekarang, ya tidak sama ya, berbeda ya. Paling sederhana yang paling mudah secara jumlah, gitu ya. Tentunya ada progres yang jelas-jelas itu terjadi. Ya, sehingga bukan Tuhan berlama-lama ya, tapi memang ada tahapan-tahapan yang masih harus dilakukan. Dan justru ya saudara, khususnya kalau hari ini kita merasa Tuhan jangan-jangan nggak niat nih atau lupa nih kembali kedua kali nih. Kita perlu sadar ya, antara Abraham dengan kedatangan Kristus yang pertama, itu tidak lebih cepat dari antara Yesus mati dan bangkit sampai sekarang loh. Ya, dari Abraham ke Tuhan Yesus itu kurang lebih 2000 tahun. Datang juga tuh Yesusnya loh. Betul ya? Ya, sehingga kita juga tidak perlu merasa sudah 2000 tahun. Jangan salahkan saya kalau saya tidak lagi berharap. Perjanjian lama juga 2000 tahun kok. Gitu ya. Dan tadi saya mengatakan bahwa di perjanjian lama ternyata ada tahapannya. Perjanjian baru juga kan ya. Kekristenan di wilayah mana dulu, di Eropa dulu, kemudian ke Amerika, terus kemudian ke Asia, sekarang lebih ke belahan selatan, sementara dulu di belahan utara, bola dunia dan seterusnya. Ya, jadi ada progres yang Tuhan hargai ya, dan tugas kita adalah sebetulnya mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Ya, sambil percaya bahwa Tuhan kita tidak akan berlambat-lambat apalagi lupa. Yang jarang orang tanya tuh kenapa hukuman Tuhan juga lama sekali datangnya. Kan memang nggak langsung juga Pak ya. Hukuman Tuhan ke satu bangsa di perjanjian lama itu dia juga lama sekali untuk akhirnya. Contoh paling terkenal yang Kanaan. Gitu ya. Ya, karena tadi ya keadilan Tuhan. Nah, ini poin yang sangat bagus juga ini Vikaris Kias. Jadi ya, kenapa kok keturunan Abraham harus menunggu 400 tahun? Karena sebelum itu kejahatan orang Amori belum genap.
Ya, sehingga kalau ditanya kenapa hari ini Yesus belum menghakimi, kalau saya boleh mengatakan ya paralelnya karena hari ini kejahatan dunia belum genap. Nah yang menarik, kenapa sampai hari ini kejahatan dunia belum genap? Jangan-jangan karena memang gereja belum bisa menjadi seperti yang diharapkan. Ya karena kejahatan itu akan memuncak di mana kebaikan itu memuncak. Ya ketika Kristus hadir, ya di sana ya yang pertamanya enggak kelihatan jahat, keluar tuh aslinya tuh. Betul ya? Ya sehingga di mana enggak ada terang, ya kegelapan tidak bisa dibedakan juga ya. Begitu ada terang baru oh ini nih terang, ini gelap nih. Ya sehingga ini PR kita ya, khususnya bagi kita yang merindukan kedatangan Tuhan, atau mungkin juga bagi kita yang mulai agak menyalahkan Tuhan gitu ya, kok nggak datang gitu ya. Nah kita juga perlu merefleksikan sejauh mana nih gereja sudah menjalankan fungsinya ini. Ya karena sebelum gereja itu bisa sebagaimana seharusnya, ya kejahatan akan susah untuk nampak sebagaimana itu seharusnya itu. Ini sebagai refleksi kita saja sih. Apakah benar natur manusia dalam penciptaannya membawa kelemahan sehingga membuat manusia itu pasti berdosa? Kemampuan Yesus untuk tidak berdosa dalam natur kemanusiaannya, apakah karena pribadi sang anak yang memilih untuk taat atau karena kemampuan ilahinya? Hal ini juga terkait sebenarnya dengan natur manusia Adam sebelum kejatuhan. Apakah sebenarnya Adam memiliki kemampuan untuk tidak berdosa dan pribadi Adam lah yang akhirnya membuat dia jatuh dalam dosa? Hubungan natur dan pribadi terkait kejatuhan akan sangat baik jika dapat diperdalam untuk dapat menjelaskan kepada jemaat. Iya, apakah manusia itu lemah? Nah, kalau lemah dalam pengertian cacat itu tidak. Tahu dari mana begitu? Karena jelas Alkitab mengatakan, Tuhan sendiri mengatakan ini sangat amat baik. Sehingga di dalam teologi reform ya, kita memandang kejatuhan Adam itu sebagai misteri. Sehingga sama seperti kita tidak bisa menjelaskan mengenai Allah Tritunggal secara tuntas, tas, tapi secara cukup begitu ya. Ya karena itu misteri berkenaan dengan natur ilahi ya. Demikian juga kita tidak menganggap diri kita bisa menjelaskan dua natur Kristus sampai sempurna gitu ya. Demikian juga sama loh, ini tidak disadari oleh banyak orang ya. Kita juga tidak menganggap kejatuhan Adam itu bisa sepenuhnya kita pahami. Karena memang seharusnya Adam itu bisa tidak jatuh. Nah kenapa Yesus itu ketika menjadi manusia itu dia bisa tidak jatuh ke dalam dosa? Ya bukan hanya sekedar karena dia Allah menjadi manusia, tapi karena memang dia belajar taat. Tentunya ya karena Yesus lahir dari anak darah sehingga dia tidak membawa dosa asal seperti yang kita bawa. Ya tapi at least kan berarti situasinya bisa dibandingkan dengan Adam. Bahkan Yesus situasinya lebih sulit ya. Ya karena kalau kita melihat dia juga di padang gurun. Dan bahkan Paulus ada mengatakan di Roma Yesus mengenakan tubuh itu sebetulnya mempunyai kelemahan seperti kita nih. Tetapi Yesus bisa di dalam ketaatannya dan juga keberserahnya kepada Tuhan dalam doa-doanya gitu ya. Dia tidak jatuh. Ya sehingga tadi di satu sisi kita amin Allah menjadi manusia tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi di sisi yang lain Yesus tidak pernah memakai keistimewaan kealahannya untuk bypass. Tidak loh, kalau dia tidak jatuh ke dalam dosa juga karena dia belajar taat. Ya sehingga bagi teologi reform Adam kok bisa jatuh itu misteri. Ya bukan karena dia itu produk cacat. Ya karena Allah mengatakan ini sungguh-sungguh amat baik. Ya sehingga pada waktu Adam memakai kehendak bebasnya untuk melawan Tuhan, di satu sisi sebetulnya malah itu merupakan sebuah bukti ya bahwa ciptaan Tuhan ini ya benar-benar manusia nih, bukan robot ini. Ya, tapi di sisi yang lain ya kita tidak tahu ya kenapa pada waktu itu Adam memutuskan untuk lebih taat kepada atau lebih percaya kepada apa yang dikatakan ular dan bukannya apa yang dikatakan oleh Bapa di surga begitu. Apakah tubuh Adam adalah tubuh yang bisa mati sekalipun tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, sehingga membutuhkan asupan buah pohon kehidupan untuk mempertahankan kehidupannya bila Adam tidak berdosa? Oke, nah sebetulnya ya Vikaris Kias, dan ini juga sekaligus juga kita perlu menyadari ya, yang namanya ciptaan bukan hanya memerlukan pencipta untuk dia itu bisa diciptakan, ya, tetapi juga memerlukan pencipta untuk dia bisa tetap ada. Ya sehingga ini bagus juga ya terkait dengan pertanyaan tadi, apakah Adam itu mempunyai kelemahan dalam pengertian cacat? Ya tidak. Tetapi apakah Adam kemudian berarti seolah-olah tidak perlu Allah lagi setelah diciptakan? Ya, karena dia tidak mempunyai kelemahan sama sekali. Ya juga tidak. Dan itu berlaku untuk semua ciptaan. Ya jadi kita ini bisa ada, bahkan Winnie Goodham pernah mengatakan, air ini, ya, anak SD juga tahu ya, air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah.
Ya, tapi apa yang membuat air itu tetap bereaksi seperti itu tidak terlepas dari pemeliharaan Tuhan loh. Ya ini hati-hati ya, karena kita hidup di zaman di mana deisme, meskipun mungkin di Indonesia jarang yang pernah dengar kata deisme ya, tapi hari ini kan deisme sebetulnya sangat-sangat, jangan-jangan sudah sangat mempengaruhi. Jadi seolah-olah nih kalau air seperti ini ya tidak ada Allah pun, andai kata omong kosongnya Allah hari ini lenyap, air tetap akan mengalir seperti sekarang mengalir ke bawah. Oh enggak. Sehingga dalam pengertian itu, iya Adam itu kenapa bisa tetap ada? Karena Allah memelihara, dan di dalam kasus Adam, gitu, di dalam contoh Adam, Allah memelihara melalui buah yang mendatangkan kehidupan. Ya, jadi kalau Adam, termasuk nanti kita di surga ya, apakah kita akan binasa, bisa binasa, tidak? Apakah kita perlu makan? Ya meskipun pembuktian terakhirnya nanti di surga ya. Gitu. Tapi kalau saya boleh mengatakan, ya iya. Gitu ya. Loh berarti kalau kita nggak makan, mati? Loh iya. Loh katanya manusia nggak bisa mati. Ya karena kita pada waktu itu sudah nggak bodoh sih. Gitu ya. Ya kita makan. Jadi ya kita tetap nggak mati juga, tapi ya karena kita makan. Ya kita nggak ada kecenderungan seperti hari ini yang kalau Allah ngomong A kita pengennya B. Ya tapi tetap setelah kita disempurnakan pun juga kita kemudian bukan berarti nggak bisa mati dalam pengertian nggak ada Tuhan pun saya nggak bisa mati loh. Nah ini ya jadi kita perlu lebih menyeluruh di dalam apa yang kita itu pahami gitu. Tubuh Yesus yang bangkit juga dia makan ikan ya Pak ya? Dia makan? Ya, jadi mengkonfirmasi apa yang Pak Henry ngomong tadi. Dan pada waktu dia makan juga nggak kelihatan ikannya di sini ya. Gitu. Jadi nggak kelihatan di lehernya gitu ya. Iya. Di surga nanti kita hidup kekal. Kalau Adam tidak jatuh, apakah dia juga hidup kekal? Jadi kalau Adam pada waktu itu memutuskan tidak makan dia, berarti dari penciptaan langsung kepada penyempurnaan ini. Gitu ya. Jadi nggak lagi melalui fall ya. Kalau Adam tidak jatuh. Apa fungsi pohon kehidupan di sini? Nah ini pertanyaan yang baik karena Alkitab memang tidak pernah menjelaskan lebih lanjut ya. Tapi itu adalah pohon yang melambangkan hidup kekal. Nah menarik di dalam Wahyu juga nanti ketika Yerusalem baru ada itu pohon kehidupan. Dan salah satunya juga kenapa Adam dan Hawa kemudian diusir dari Taman Eden. Ya, supaya mereka jangan menjangkau pohon kehidupan itu. Saya mempunyai banyak pertanyaan dalam kepala saya tentang Tuhan. Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Tuhan itu ada dari dulu. Lalu mengapa Tuhan punya ide untuk menciptakan manusia? Kadang imajinasi saya, apakah Tuhan kesepian sehingga berkata mari kita ciptakan bumi dan isinya? Apakah ada penjelasan dari Alkitab mengenai hal ini? Dan pertanyaan yang kedua yang juga nyambung dengan pertanyaan yang pertama, Tuhan kan maha tahu. Sebelum dia menciptakan manusia seharusnya dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Manusia akan jatuh dalam dosa, lantas kalau begitu kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia? Ibaratnya kita manusia kan bisa berpikir kalau saya melakukan hal ini bisa berdampak buruk kepada saya di waktu yang akan datang. Pasti kita akan memilih untuk menghindari hal buruk tersebut bukan? Tapi kenapa Tuhan tidak demikian? Oke, baik. Ya, jika yang bertanya ini juga menyaksikan ya, saudara bisa melihat sebetulnya di dalam fokus lecture, ya kita ada menyinggung ini juga pada waktu berbicara mengenai penciptaan, gitu ya. Demikian juga pengajaran mengenai Tritunggal itu sebetulnya juga penting untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah Tuhan kesepian? Ya tidak, karena Allah kita Tritunggal. Ya Allah Bapa mengasihi Allah Anak, mengasihi Allah Roh Kudus dari kekal hingga kekal. Allah Anak mengasihi Allah Bapa, Allah Roh Kudus dari kekal hingga kekal. Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa, Allah Anak dari kekal hingga kekal. Sehingga Allah Tritunggal itu mendasari bahwa Allah menciptakan manusia betul-betul bukan karena dia perlu. Tanpa manusia, ya Allah itu sudah sebagaimana Allah itu adanya, dia adalah kasih. Loh Allah mengasihi siapa? Ya mengasihi Allah Anak. Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa. Loh Allah adilnya bagaimana? Ya karena kan ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Betul ya? Sehingga Allah Tritunggal itu adalah dasar untuk kita mengatakan, betul Allah itu tidak kekurangan apa-apa ketika menciptakan manusia. Dan ada hal di mana Allah tidak bisa menjadi Allah gitu ya kalau manusia itu tidak ada. Ya termasuk tadi ya kesepian lah, kemudian nggak tahu mau ngapain lah, tidak. Ya sehingga penciptaan itu adalah Allah yang memperpanjang, begitu ya, mengekstensikan ya kebaikannya, kasihnya kepada ciptaan. Ya karena dia benar-benar sudah cukup pada dirinya sendiri. Ya sehingga bolehkah saya menyarankan kepada yang bertanya, coba ya boleh lihat kembali ya fokus lecture yang harusnya masih ada ya di dalam kolom deskripsi.
Cuman ini Vikaris Kias ini kalau saya boleh mengatakan apa adanya ya, dari sejak kita mengadakan fokus Q&A ya, enggak tahu berapa episode ini ya, sudah cukup banyak ya. Satu hal justru yang semakin belakang ini semakin mengganggu saya ya, Vikaris Kias ya. Yang bertanya seperti ini itu kok nggak habis-habis. Saya benar-benar tidak bisa lagi menghitung ya. Begini, bertanya itu satu hal. Mempertanyakan itu hal yang berbeda. Dan semoga saya tidak berlebihan ketika saya harus mengatakan, ketika saya mendengar tadi Vikaris Kias itu membacakan, begitu ya. Ini masuk ke ranah mempertanyakan ini. Jangan-jangan kurang pinter nih Tuhan nih. Aneh-aneh nih. Kok seperti itu sih? Nah, jika saya mengatakan hati-hati. Ya, sekali lagi ya, bertanya itu tidak salah. Tapi mempertanyakan itu bisa menjadi masalah. Sehingga bolehkah saya memberikan beberapa kisi-kisi ya? Karena kalau enggak ya, saya membaca, saya mengimajinasikan, banyak muncul dalam pikiran saya. Ya semoga saya tidak membaca berlebihan ya. Cuman alangkah sayangnya ya kalau gara-gara hal seperti ini kemudian ragu-ragu sendiri, guncang-guncang sendiri, mempertanyakan sendiri gitu ya. Karena ya hal-hal seperti ini, hal-hal teologi kita nggak pernah bisa mengerti secara penuh ya. Ya jadi kalau ini terus dijawab lega, kemudian ada pertanyaan yang lain guncang lagi, dijawab lagi lega lagi, pertanyaan yang lain guncang lagi, karena pertanyaan mengapa itu kan dari ujung sampai ujung tuh. Mengapa Tuhan kok enggak gini, kenapa Tuhan kok enggak gitu, itu akhirnya mau di mana itu? Ya sih kalau saya boleh berikan kisi-kisi, bolehkah saya minta tolong Vikaris Kias membacakan satu ayat ya. Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, saya rasa ini ayat yang benar-benar khususnya pada zaman media sosial sekarang ya. Gimana caranya orang Kristen harus ingat ayat ini loh. Ya, bagaimanapun ada yang namanya hal-hal yang tersembunyi. Dan hal-hal yang tersembunyi itu ialah bagi Tuhan Allah kita. Mengapa kita mengatakan Alkitab ini sebagai pewahyuan? Karena inisiatif dan kedaulatannya berada di dalam tangan Tuhan. Tuhan mau mewahyukan sejauh mana, ya sejauh itu gitu ya, kita seharusnya melangkah. Sehingga saya beberapa kali pernah mengatakan di dalam teologi reform ya, kita mesti mempunyai sikap berjalan kemana Alkitab berjalan, berhenti di mana Alkitab berhenti. Kalau Alkitab berjalan, kita nggak berani mengatakan nggak perlu, buat apa jemaat tahu Tritunggal. Tapi kalau Alkitab berhenti, sejauh mana kita juga mesti belajar mencukupkan diri. Jadi hal-hal yang tersembunyi itu adalah bagi Tuhan Allah kita. Tapi juga jangan lupa yang kedua ya. Dikatakan hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan. Ya sehingga kisi-kisi yang pertama tadi saudara harus menyadari bahwa ada hal-hal yang tersembunyi. Tapi juga yang kedua, kita harus menyadari ada hal-hal yang dinyatakan dan kita harus berfokus kepada hal-hal yang dinyatakan tadi. Jadi misalnya hal-hal yang dinyatakan itu apa? Ya seperti yang sudah kita bahas dalam fokus Allah Tritunggal. Ya Allah menciptakan manusia gitu ya, baik dan benar. Nah itu yang kita mesti mengerti dengan sungguh-sungguh. Ya sehingga pada waktu kita mengerti hal-hal yang dinyatakan dengan sungguh-sungguh, itu akan menolong kita untuk menjawab hal-hal yang selama ini mengganggu kita. Ya saya masih ingat ya Pak Tong di dalam bukunya Mencari Kehendak Allah. Ya bagaimana kalau kita pasti ya nggak ada orang Kristen ya nggak pingin tahu kehendak Allah. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita pingin tahu kehendak Allah yang dinyatakan. Ya kalau kehendak Allah yang dinyatakan kita nggak pingin tahu, kita hanya pingin taunya kehendak Allah yang kita mau pingin tahu, itu malah membuat kita nggak bisa tahu kehendak Allah loh. Pada waktu kita pingin tahu kehendak Allah yang dinyatakan, kita akan bisa tahu kehendak Allah yang kita ingin tahu sebetulnya. Jadi yang kedua ya, hal yang dinyatakan itu kita harus mengerti dengan sungguh-sungguh dan kita harus belajar melakukan. Dan yang ketiga, ini yang terakhir ya, kita mesti sadar ya apa yang Pak Tong terus katakan, kita ini created, limited, polluted. Ya 3 tet ini setiap kita harus ingat, kita ini terbatas, kita ini ciptaan. Karena kita ciptaan terbatas lagi. Gitu. Dan karena bukan cuma terbatas, kita ini polluted lagi, terkontaminasi dosa. Sehingga hati-hati gitu ya, kita mesti peka-peka, saya ini bertanya atau mempertanyakan Tuhan. Ya ini mesti dibedakan dengan sungguh-sungguh dengan peka itu. Mengapa Tuhan tidak langsung melakukan riset kehidupan ketika Adam dan Hawa berdosa dan menciptakan manusia baru? Mengapa harus sampai saat ini orang berdosa terus lahir dan manusia terus mengalami kesedihan dan penderitaan? Oke.
Iya, saya ingat yang dikatakan oleh pendeta David Tong ya, Tuhan tidak suka riset-riset. Ya, Tuhan tidak suka meriset-riset apa yang dia kerjakan. Dan kalau saya boleh lanjutkan gitu ya, kenapa kok begitu sih? Ya saya rasa dua hal ya, karena yang pertama juga percuma. Kalau di riset apakah menjamin kemudian yang kedua tidak salah lagi? Ya salah lagi di riset lagi dong Pak, tidak menjamin. Apakah menjamin yang ketiga tidak salah lagi? Mau sampai berapa? Ya, jadi mau riset itu yang pertama juga buat apa? Dan yang kedua, tidak perlu. Ya karena rencana Tuhan tidak gagal kok. Ada penebusan. Dan nantinya akan ada penyempurnaan. Dan ini ya, tadi dikatakan apa kalimat terakhir? Sehingga banyak apa tadi? Air mata dan kesedihan. Permisi tanya, banyak mana dengan kesenangan dan sukacita? Manusia yang bunuh diri dengan manusia yang takut mati, lebih banyak mana? Gitu ya. Ya sehingga betulkah gitu ya, ciptaan yang sekarang hanya mendatangkan duka cita tangisan. Lah kok takut mati? Gitu ya. Kok malah enggak mau mati gitu ya. Ya, nah ini ya, jadi ya kita mesti melihat secara lebih lengkap. Ciptaan Tuhan bahkan dunia berdosa ini faktanya termasuk orang Kristen bisa terlalu betah loh. Ya sehingga apakah benar-benar di dunia ini hanya ada perang Amerika-Iran gitu ya? Ya ataukah kita jangan-jangan hanya berfokus kepada hal yang tidak baik, kita lupa sebetulnya kita masih, dan faktanya pun ada COVID pun gitu ya. Ya enggak pengen meninggal kok, yang lebih pengen hidup kok. Dan tadi ya ini bukan akhir, ada penebusan yang memimpin kepada penyempurnaan. Sehingga kenapa Tuhan tidak riset? Ya percuma sih. Ya, dan yang kedua, ya enggak perlu. Ya karena Tuhan tetap menjalankan rencananya, dan satu hari pada waktu penyempurnaan, ya kita melihat rencana Tuhan itu rencana yang matang, rencana yang terbaik, sehingga itu kenapa tidak perlu pakai di riset-riset. Ya itu rencana Tuhan tidak gagal. Saya pernah mendengar bahwa ini udah the best gitu, karena adanya penebusan kita lebih bisa. Dan ada penyempurnaan. Nah ini juga ya, kita mesti melihat kepada penyempurnaan. Ya penebusan ini akan memimpin kepada penyempurnaan. Ya udah itu rencana Tuhan terjadi itu. Ini kalau kita berspekulasi nih Pak ya. Oke. Misalnya Adam tidak jatuh, dia dapat hidup kekal tadi Pak. Langsung ke penyempurnaan kan. Penyempurnaan. Lewat pohon kehidupan. Berarti kita nggak pernah melihat inkarnasi Kristus. Untuk menebus dosa, ya, karena kan Adam tidak berdosa ya, begitu ya. Apakah bisa dibilang kita fully bersyukur ya untuk semua kebaikan Tuhan, tapi kan saya tetap merasa beda ketika itu ada pembuktian lewat inkarnasi, penderitaan sampai kebangkitan gitu untuk melihat cinta kasih Tuhan gitu. Nah, kalau kita tidak jatuh ke dalam dosa, sekali lagi ini harus di garis bawah sebanyak mungkin. Kita pasti tetap created, kita pasti tetap limited, tapi kita tidak polluted, gitu ya. Jadi kenapa hari ini ya banyak anak itu dengan gampang merasa orang tua itu kurang mengasihi dia, ya karena dia anak-anak berdosa nih, gitu ya. Ya, jadi kalau kita tidak jatuh ke dalam dosa, gitu ya, berarti kan tadi ya Kristus tidak menebus dosa. Apakah berarti kita tidak bisa melihat kasih Allah seperti sekarang? Ya sekali lagi ini kita tidak tahu kepastiannya, tapi harusnya tidak ya, karena tadi kita itu tidak polluted. Ya beda dengan sekarang kita sudah polluted ya. Contoh sederhananya tadi ya, anak itu sudah dibesarkan oleh orang tuanya, minta HP nggak dikasih, langsung papa mama tidak sayang saya. Ya sehingga saya sering mengatakan kepada anak-anak ya, kamu kalau berani banting pintu di depan papa mamamu, karena merasa papa mamamu kurang mengasihi kamu, itu sebetulnya dengan tindakanmu kamu menunjukkan papa mamamu mengasihi kamu. Karena kalau benar papa mamamu tidak mengasihi kamu, kamu tidak akan berani banting pintu di depan papa mamamu, habis kamu. Ya itu namanya polluted ya. Jadi even papa mamamu sudah mengasihi pun tidak kelihatan tuh. Ya karena sekali lagi ini bukti dosa itu sedemikian nyata ya gitu ya. Gitu ya, bukti dosa sedemikian nyata. Nah itu nanti tadi bedanya. Kalau memang Adam tidak jatuh, kita tidak jatuh ya, kita created, limited, tetapi tidak polluted. Jadi tetap kita bisa mengerti dengan penuh ya, tetap kasih Tuhan, walaupun kita tidak melihat pengorbanan Kristus. Karena kita tidak polluted. Ya, oke. Saya mau bertanya, mengapa kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka Tuhan Yesus adalah penipu? Saya rasa ya ada bagian, kita coba lihat tuh bagian firman Tuhan ya. Bolehkah sekali lagi minta Vikaris Kias membacakan Markus pasal ke-8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Berarti kalau Yesus tidak bangkit, dia adalah seorang penipu ya, gitu ya. Kan dia yang mengatakan dia mengatakan dia akan bangkit gitu ya. Jadi kalau dia nggak bangkit ya itu namanya dia pembual gitu ya. Ya, jadi karena Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia akan mati, diserahkan dan
dia akan bangkit dan betul-betul dia bangkit dari antara orang mati. Oke, baik Pak Henry. Terima Ya, kasih kiranya untuk menjadi berkat. setiap Tuhan memberkati. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.